Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa adana alaina min barakatihi wa karamatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Pembahasan ini melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang ibadah yang paling mulia adalah tafakkur, menggunakan akal kita untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang yang ibadah fi'liyah, yang rajin sholat, rajin puasa, kadang lupa dengan ibadah tafakkurnya. Makanya di sini disebutin bahwa al-fikru bahwa asyraful ibadah. Tafakkur itu adalah ibadah yang paling mulia. Kemudian selanjutnya, untuk menambah bagaimana caranya kita bisa bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada berapa? Ada dua. Ahaduhuma, yang pertama ziyadatul ma'rifah, yaitu menambah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzil fikru miftahul ma'rifati wal kasfi. Dengan tafakkur itu bisa membuka ma'rifat dan kasyaf kita. Kalau kita nggak tafakkur, nggak bisa kebuka. Kita ketemu sama seorang wanita, kita bisa memahami keindahan dan kecantikan wajahnya kalau kita ngelihat, tahu, kenal, kemudian kita bayangkan. Iya kan? Bagaimana keindahan wajahnya, bagaimana matanya, hidungnya, itu semua kan terekam, kemudian kita bertafakkur. Sama seperti kita tafakkur tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak pernah berpikir tentang hal itu, kita nggak mungkin bisa menyingkap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus sehari semalam itu harus ada waktu untuk tafakkur. Jangan ngelos aja. Kerja silakan, yang ibadah fidyah silakan, tapi ada momen ketika semuanya terasa tenang untuk bertafakkur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul mahabbah, menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idla yuhibbul qalbu illa man i'taqada ta'zimahu. Karena tidak akan hati itu merasakan cinta kepada Allah kecuali orang yang benar-benar meyakini keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana kita bisa mencintai Allah sementara kenal aja enggak? Bagaimana caranya kita mau bertafakkur tentang keagungan Allah sementara kita sendiri belum kenal dengan Allah? Kemudian kalau belum kenal dengan Allah, bagaimana kita bisa cinta kepadanya? Kalau sesama manusia kan sama sebenarnya. Dilihat, dikenal, baru cinta. Nggak mungkin cinta dulu. Cinta belakangan, setelah kita semua tahu. Akhirnya, kalau manusia bedanya, kalau cinta sama manusia itu kan semakin kita dekat, biasanya semakin banyak kekurangannya. Wala tankashifu 'azamatullahi subhanahu wa jalaluhu illa bi ma'rifati sifatihi wa ma'rifati qudratihi wa ajaibi af'alihi. Dan kita tidak akan tersingkap keagungan Allah kecuali dengan mengenal sifatnya. Sifat Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan di dunia, tetap Allah tidak bakal ninggalin kita ngasih rizki. Kalau kita bayangin, coba dari siang buka mata sampai kita tutup mata, lebih banyak maksiatnya apa ibadahnya, tapi tetap Allah ngasih dia rizki. Itu kan sifat Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Itu harus dipikirin. Kita dulu kan nggak bawa apa-apa. Kita merantau ke Jakarta nggak bawa apa-apa.
dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketemu dengan orang yang bisa kita ikutin, yang bisa ngebimbing, ngebawa kita. Siapa yang ngirim mereka? Allah. Itu juga masuk dalam renungan kita harusnya. Kadang ada orang dari kampung itu ada yang ngebawa, dari kampung ada yang ngebawa. Nyampe di Jakarta ternyata gagal, dilalanya ketemu sama orang baru yang lebih baik, dibawa akhirnya jadi. Itu kan semua nggak ada yang kebetulan, itu semua adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita kenal malam ini, kita kumpul malam ini bukan kebetulan. Bukan karena kita karena dekat tetangga, bukan. Karena memang semuanya disetting, dibimbing. Siapa yang membimbing? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus jadi renungan kita. Kemudian kita tidak mungkin mengetahui keagungan Allah kecuali dengan mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa. Ada orang yang nggak bisa baca tulis tapi kaya. Ada orang yang pinter tapi miskin. Berarti kan Allah kuasa. Jadi yang mengangkat derajat kita itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bilang mungkin dengan belajar, iya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang bodoh juga Allah bisa berikan kekuasaan. Itu juga termasuk cara bagaimana kita bisa mengetahui keagungan Allah. Kemudian kita juga bisa memikirkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengatur semesta ini. Kalau kita bicara planet, berapa planet, ya kan? Kemudian bicara di atas langit, di atas bumi ini ada namanya langit. Kemudian ada angin, nggak kelihatan tapi berasa. Kemudian ada lagi sekarang yang lagi tren. Masalah apa kemarin? Satelit. Oh. Kita ngomongin, kita kan masih bicara bumi ya kan. Orang-orang luar sana udah bicara bagaimana bisa menguasai satelit. Itu semua termasuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus masuk dalam renungan kita. Fayasuluh minal fikri al-ma'rifatu wa minal ma'rifati at-ta'dimu wa minat ta'dimi al-mahabbah. Kemudian kesimpulannya, kalau kita mau tafakur, maka kita akan kenal makrifat. Kalau kita sudah kenal, maka kita akan mengagungkannya. Jadi kita setelah kenal, maka kita akan mengagungkan Allah, dan setelah mengagungkan Allah, kemudian kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya begitu. Tafakur, dari tafakur melahirkan makrifat, dari makrifat mengagungkan takdim, mengagungkan Allah, kemudian dari takdim itu melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, oh ini lanjutan yang kemarin, syair tentang setelah sholat subuh itu jangan ngobrol dulu. Suruh ngapain kemarin? Suruh baca Al-Quran, suruh zikir. Kalau memang sudah semua, suruh tafakur sampai terbit matahari, sampai syuruk. Kemudian bagaimana caranya? Salah satunya adalah wa antakuna mustaqbilan lil kiblati. Kita setelah cara tafakur nih. Kalau orang sekarang nyebutnya meditasi. Apa sebutannya? Meditasi. Cara meditasi yang pertama adalah mustaqbilan lil kiblah. Kita ngadep ke kiblat. Kemudian wa muraqiban. Muraqiban itu adalah merasakan dalam hati nih, kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melihat kita. Wa muhallilan. Kemudian setelah pertama kita ngadep kiblat, kemudian kita rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Kalau kita kan nggak bisa melihat, tapi kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Setelah itu baru muhallilan, baca kalimat la ilaha illallah ala tariqah sesuai dengan bimbingan guru yang telah diajarkan kepada kita.
Bagaimana bimbingan guru yang diajarkan kepada kita? Nah, di sini disebutkan. Di antaranya adalah ayyadda'a biqauli la ilaha. Nah, kan kalimat la ilaha illallah. Ada dua kalimat. La ilaha satu kalimat, illallah dua kalimat. Kalimat yang kedua. Yang pertama kalimat la ilaha itu keluar dari hati seakan-akan kita mengeluarkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yamudda al-unuqa sambil memanjangkan leher kita. Warra'si ilal janibil aiman summal aisar. Jadi kita bacanya begini. La ilaha belum. Kalau udah jadi baru. Ini praktek dulu. La ilaha sambil di hati ini kita keluarin selain Allah. La ilaha itu yang pertama tuh. Wa yadrabu bi kalimati illallah ala famil qalbi ka'annahu yudkhilu fihi syai'an min anwarillahi ta'ala. Kemudian illallahnya kita hentakkan ke dalam hati kita seakan-akan kita memasukkan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi prakteknya wa yajharu bi sautir rabati. Jadi kita kencengin tuh illallahnya, kencengin seakan-akan kita memasukkan kalimat tauhid dalam al-qalbil lahmi as-sanubari. Jadi jantung kita nih. Ini kan sanubari namanya kan. Yang kesini nih. Kalau kita praktekkan la ilaha illallah. Ini kesini. Yang pertama, tarikan pertama la ilaha ke kanan, tidak ada Tuhan, kita tarik, buang semua sifat-sifat selain ya, selain Allah. Apa saja yang suka menguasai hati, yang suka menguasai hati kita, buang semua. Kalau misalnya kita masih suka membanggakan diri kita, buang. Kalau kita masih suka menuhankan jabatan kita, buang. Suka menuhankan harta kita, buang. Tarik semua. La ilaha illallahnya hentakkan ke hati. Illallah seakan-akan memasukkan kalimat tauhid tadi itu. Bisa nggak? Kalau nanti udah cepet bisa. Kalau udah dari awal nih kita contoh la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba sendiri. Coba sendiri. Nggak apa-apa kalau mau nyoba, coba. Mumpung di sini caranya. Tapi jangan kita fokus ke suara kita. Ada biasanya hanya fokus dengan suara sendiri. Akhirnya nurnya tadi nggak bisa kita dapat. Cahaya tadi, cahaya tauhid yang mau dihentakkan ke hati kita itu nggak dapat. Ya kan? Karena yang didengar adalah suara kita sendiri, nanti akhirnya kita tasonnu, dibuat-buat suaranya. Dibuat-buat gede lah, biar kelihatan wibawa lah. Tapi kalau enggak, kita fokus ke tadi la ilaha, buang semua, illallah, masukin Allah. Istilahnya ya, istilahnya. Jangan sampai jadi Allah masukin ke dalam hati. Istilahnya begitu. Kenapa caranya seperti itu? Cara la ilaha illallah tadi itu seperti itu karena itara bihi naran wa nuran. Agar kita bisa melihat api sekaligus cahaya di kalimat illallah tadi. Bisa merasakan api sekaligus cahaya. Bagaimana maksudnya? Wa'ti bitahlil ala ma dzukir li ajli antara naran wa nuran. Yang dimaksud dengan nar apa? Binari dzikri. Wal muradu binari dzikri ka khallil qalbi minal kuduratin nafsaniyah. Dengan api zikir. Ada api zikir, ada cahaya zikir.
Api zikir itu bisa membakar semua sifat-sifat jelek kita. Karakter kita nih. Karakter kita. Makanya niatin kalau zikir itu mau ngebuang itu. Kita sendiri kan tahu nih kelemahan kita. Kejelekan kita apa? Kita sendiri nih yang tahu. Buat ngebakarnya kapan? Ketika kita zikir la ilaha illallah itu. La ilaha, kita buang semua itu. Itu namanya narun, api yang membakar sifat-sifat buruk kita. Kemudian dengan nurnya, wa binurihi taqallil qalbi bi anwari al-mustalzimah li safa'ir ruhi wal asrar. Kemudian dengan nurnya, dengan cahayanya kita bisa menghiasi, mengisi hati kita dengan cahaya-cahaya yang kemudian bisa membersihkan ruh dan sir kita. Jadi ada api zikir, ada cahaya zikir. Api zikir itu bisa membakar sifat-sifat buruk kita. Kemudian cahaya zikir itu bisa mengisi hati kita dengan sifat, dengan ruh-ruh kita, agar ruh-ruh kita dan sir kita bisa bersih. Itu namanya meditasi kalau orang sekarang. Jadi pagi-pagi habis zikir, keluar dari masjid, setelah baca Al-Quran, siapin beberapa menit saja untuk meditasi. Kayak tadi. Ya, untuk meditasi, tafakkur, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit saja. Kalau ini versi kitab ini pakai la ilaha illallah. Tapi meditasi yang secara umum itu juga boleh tanpa membaca apapun, mengosongkan pikiran kita dari semua beban. Itu kalau meditasi umum tuh, itu agama apa saja pasti mengajarkan itu. Berapa menit saja, 5 menit lah. Atau 3 kali napas, tarik, disimpan di perut nafasnya. Udah kosong ini, nggak ada pikiran nih, kosong, pokoknya kosong. Kita ikutin. Di sini nih fokus kita nih. Ini di sini nih. Kata orang yang paham sih, ini termasuk ngebuka mata batin. Di sini. Makanya fokus kita begini. Dulu kita kalau sama guru, kalau sama teman, kita bercanda pakai bolpen kan. Suruh lihat begini kan. Ya kan. Tapi kita yang hitam ya. Itu mempunyai kayak juling kan. Itu sebenarnya biar ngelatih fokus kita tuh. Tarik, diem. Udah kosongin tuh. Sekuat nafas kita. Baru keluarin. 3 kali balikan. Minimal. Pagi. Kalau nggak pagi sebelum tidur. Insya Allah ini bisa ngebantu kita menghilangkan semua beban yang menurut kita selama ini berat banget. Tapi insya Allah kalau kita rajin melakukan itu, insya Allah semua akan terasa ringan. Kalau semuanya terasa ringan, insya Allah semua masalah nanti bakal ketemu jalannya. Kenapa masalah itu nggak ketemu jalannya? Karena kita merasa itu adalah hal yang sangat berat. Udah nggak mungkin nih kita lakukan. Beneran nggak mungkin. Tapi kalau kita rilekskan pikiran kita, rilekskan semua, kemudian ketenangan, akhirnya setelah tenang Allah kasih semua jalan keluarnya.